Yang dari Riau, Riau. Nah, ini paling banyak Pak. Ini paling banyak nih. Riau dengan Pak Hakim. Yang Riau. Ya silakan koordinasi dengan Pak Hakim ya. Oh, Sumatera Barat lagi. Mana di Barat? Dua lagi ya. Jawa Tengah. Ini udah. Dari Riau juga ya Mbak? Jawa Tengah. Mbak siapa? Ones. Ones apa? Nama panggilannya Jet. Siapa? Oh, lempar bola. Namanya. Dengan siapa nama? Dengan Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu Rina ini kemarin sempat ada agresi sana serangan ya ke sana ya. Gimana Bu bisa diceritakan situasinya seperti apa kemarin? Dalam 3 minggu terakhir mulai parah ya sejak di penyerangan Hasan Nasrullah yang membunuh Hasan Nasrullah. Tapi ya yang daerah rumah saya, alhamdulillah nggak kena. Suaranya cukup keras dengarkan. Jarak rumah dengan lokasi pemboman Kira-kira itu jarak pakai kendaraan 10 menitan. 10 menitan. Ya. Artinya cukup dekat ya Bu ya? Cukup dekat. Oke. Situasinya memang saat itu cukup tegang atau seperti apa sih Bu? Iya, suasana tegang. Yang daerah-daerah sana pada mengungsi ke daerah Beirut semua yang rata-rata yang nggak ada partai Hizbullah itu. Langkah kemarin pas evakuasi seperti apa Bu? Cukup sulit atau mudah? Saya sama anak-anak dibantu sama kedutaan KBRI Beirut sama Damaskus sama KBRI Yaman. Alhamdulillah walaupun perjalanan panjang sampai sini 4 harian kira-kira, saya alhamdulillah nyampe sama. Itu ke Yaman melalui jalur darat? Jalur darat. Siap. Ibu, kalau aktivitas ibu sendiri di sana apa? Saya istri dari WNA. Presiden WNA yang ikut di sini juga? Suami saya enggak sih. Oh enggak, di sana ya? Sudah berapa lama tinggal di sana Bu? Dia tinggal di Libanon 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan. Artinya aktivitas di sana apa Bu? Kalau daerah yang kena eskalasi itu udah nggak ada aktivitas, tapi kalau yang di Beirut yang nggak ada apa-apa masih ada aktivitas, masih biasa. Kalau ibu Tapi sendiri? Kalau saya sendiri masih seperti biasa sebenarnya. Aktivitasnya? Aktivitas saya itu rumah tangga. Oke. Oke. Nah, ini selanjutnya akan pulang kemana nih Bu? Ke Sumatera Barat. Sumatera Barat di Padang. Padangnya mana Bu? Di Agam. Agam. Oke. Rencana akan berapa lama di Sumatera Barat ini? Melihat sampai situasi kondusif atau seperti apa? Lihat kondisi dulu Pak. Anak-anak juga sekolah diliburkan kan gara-gara ini. Jadi lihat kondisi setelah aman baru insya Allah bisa. Tapi tempat lokasi di ibu tinggal itu memang hancur atau seperti apa? Dari tempat saya tinggal masih aman. Masih aman. Cuman suara itu kedengaran tiap hari. Saya yang anak-anak soalnya takut trauma. Pertama-tama alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan proses pemulangan ke tahap keempat. Sebenarnya ini gelombang kelima, tapi tiba terlebih dahulu di gelombang 4 dengan jumlah ada 20 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing dari Libanon yang merupakan istri dari WNI kita. Proses pemulangan ini memang proses yang kompleks dan cukup rumit karena kita perlu meyakinkan dan memastikan bahwa prosesnya berjalan aman. Insya Allah untuk sore ini pukul 3.40 nanti akan tiba untuk gelombang keempat dengan jumlah 20 warga negara Indonesia, dan untuk proses kepulangan ini kita berkoordinasi dengan Kemenko PMK, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Sosial, dengan seluruh CIQ yang ada di bandara sehingga berjalan dengan lancar, dan nanti seluruh evakui ini akan langsung diproses dengan badan pendukung dari masing-masing daerah asal. Pak, kita juga melihat tadi banyak dari dinas provinsi ya Pak ya? Ya. Dari mana aja mereka berasal ini Pak? Provinsi mana aja dari 20 WNA yang tiba pagi ini? Untuk yang gelombang ke-5 ini, itu ada dari Badan Penghubung Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Provinsi Riau, jumlahnya cukup banyak, ada 9.
kemudian ada juga dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi itu perwakilan yang mana ada WNI evakui di dalam. Pak, Ada untuk tambahan? masing-masing aktivitas mereka itu apa aja di sana? Mayoritas untuk para evakui itu adalah mahasiswa. Mereka mengenyam pendidikan di beberapa universitas yang ada di Lebanon, baik itu di Beirut ataupun di beberapa kota lainnya seperti Global University yang ada di Beirut. Selain itu ada juga beberapa yang merupakan pekerja migran kita, bekerja di wilayah Beirut, dan ada juga warga kita yang sudah menikah dengan warga negara asing, baik itu Lebanon maupun warga negara asing lainnya dan sudah menetap di sana. Rata-rata berapa lama mereka sudah tinggal di sana, Pak? Kalau untuk mahasiswa ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun. Untuk yang PMI rata-rata 2 tahun. Untuk yang warga negara kita yang menikah itu sudah cukup lama ya, bahkan sudah memiliki anak dan punya keluarga besar di Beirut. Dan itu mungkin menjadi salah satu kendala kita untuk meyakinkan para WNI kita yang masih berada di Lebanon, baik itu di Beirut ataupun di kota-kota sekitar, untuk memastikan mereka mau kembali ke Indonesia. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, proses evakuasi ini melalui jalur mana Pak? Darat kah atau memang udara saat kemarin itu? Ya, untuk jalur, memang sebenarnya kita selalu membuka berbagai macam opsi untuk membawa para evakui WNI kita kembali ke tanah air. Kalau mungkin Ibu dan Bapak pernah tahu, itu sebelumnya memang jalur yang paling kita utamakan, prioritas adalah jalur udara. Namun karena satu dan lain hal, kita memilih untuk menggunakan jalur darat. Kita berangkatkan para WNI kita dari Beirut menuju ke KBRI Damaskus dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan perbatasan. Kemudian menginap 1 hari di sana. Kemudian kita berangkatkan dari KBRI Damaskus menuju ke Jordania dengan berkoordinasi dengan KBRI Aman, dan mereka menginap sekitar 2 hari. Kemudian sebelum diberangkatkan ke tanah air. Pak, tadi kita juga melihat ada anak-anak, ada berapa jumlah anak-anak yang Sejauh ini untuk Data, yang gelombang ini ada 3 anak ya, Oh, 3 anak. yang kembali ke tanah air bersama orang tua mereka. Alhamdulillah seluruh anak-anak sehat. Kita juga sudah berkoordinasi ini dengan Kementerian Sosial untuk memantau apakah ada gejala trauma terkait dengan situasi keamanan yang ada di Libya. Masalahnya